selain Tuhan kami. Itulah Tuhan yang esa. Berapa Tuhan Anda berapa? Satu, esa. Satu, Tetapi Yesus. Iya, dalam Yesus. kesannya Yang ada satu tiga itu pribadi Yesus. di dalamnya. Yang satu itu Yesus. Yang satu itu Yesus. Sabar dulu, jangan dipotong. Yang satu itu Yesus. Dalam keesannya itu Yang ada tiga satu pribadi itu di Yesus, dalamnya, Bang. yaitu Bapa, Putra, dan Roh Wih, Kudus. ada tiga. Itu Iya, tiga. tiga pribadi. Itu tiga. Dan ada banyak sekali Itu sifat-sifatnya. Itu tiga ternyata. Jadi Iya, teman-teman, ada banyak sekali sifat-sifatnya. orang ini mencoba Berarti kita ketika saya mencoba untuk mengatakan menipu bahwa Tuhan dirinya. itu banyak Dia katakan sifat-sifatnya, berarti Tuhannya, Allah bukan tunggal. dia katakan Tuhannya itu ada satu, tapi ternyata Kenapa tiga. di-mute-mute? Saya belum menjelaskan dengan baik. Tuhannya katanya Ada satu, mute-mute. tapi Gimana faktanya ini? tiga. Aduh. Tadi katanya Jadi ya, Tuhannya katanya satu, Tuhan tidak faktanya bisa. tiga. Loh, kapan saya menjelaskan? Katanya Tuhannya satu, Kenapa tapi di-mute? ternyata tiga. Udah bang. Nanti Tolong dong, ditertawai sama orang bang. Ditertawai bang. Tuhan Anda nggak laku di sini Kenapa bang. di-mute-mute? Nggak laku bang, nggak laku Tuhan Anda. Takut. Kok satu bilangnya satu, tapi Takut ternyata dengan- tiga. Iya takut kami bang, takut. Terlalu banyak Tuhan Anda itu, terlalu banyak. Takut dengan Terlalu Tritunggal? banyak Tuhan Anda, terlalu banyak bang. Tuhan Anda terlalu banyak. Mending ke gereja aja, nipu di sana, jangan nipu di sini bang. Nggak laku tipuan Anda di sini. Tuhan Maha Kuasa, tidak bisa terbatas. Ada lagi Tuhan terbatas, yaitu bernama Yesus. Ketika Tuhan yang Maha tidak terbatas ini menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? Apa kata dia? Tidak seperti Tuhanmu ketika ada di Mekah, tidak ada di tempat lain. Loh kok Tuhan kayak tukang ojek? Itu tukang ojek itu. Ketika dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Ketika dia ada di tanah Yudea, dia tidak ada di Galilea. Mana ini Tuhannya? Tuhan Maha Kuasa katanya. Tidak bisa menjadi tidak maha kuasa, tapi menjadi Yesus. Ketika Yesus menjadi Yesus, dia katakan apa? Pada saat dia manusia, pada saat dia sementara menjadi manusia sementara. Maksudnya mau mengelabui, mau menipu gitu loh. Mau mengelabui, mau menipu. Itulah yang disebut apa? Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara, setan adalah orang kafir. Mereka hanya mau menyesatkan manusia, menolong dan membantu iblis untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan. Dan mereka kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia sampai kiamat. Dia itu tadi sudah jelas menyesatkan. Tuhan Maha Kuasa tidak terbatas, tetapi Tuhan yang tidak terbatas ini berkehendak membatasi dirinya sendiri menjadi manusia. Kejebak dia di situ. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa yang satu ini menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta? Apa katanya? Oh, Anda lupa Tuhan kami itu ada tiga pribadi. Halo Bang Suma. Ketika Tuhan kami satu jadi manusia, ada Tuhan cadangan yang jauh lebih keren lagi. Ada namanya burung merpati, ada lagi namanya makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Parah kali saudara-saudaraku ini. Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, dia menjadikan dirinya terbatas. Orang waras nah itu. Waras nah itu kawan. Gelo. Berarti Tuhan bisa bunuh diri. Karena Tuhan tidak terbatas. Dia bisa bunuh diri, bisa jadi monyet kata tadi dia. Bisa jadi ayam, jadi bebek, jadi setan sekalian. Nah inilah orang yang cuman akal-akalan. Tidak menggunakan otak. Yang dikatakan Maha Kuasa tidak pernah setitik pun, sedetik pun, satu iota pun kehilangan kekuasaan. Dengan kata lain, mustahil menjadi Yesus. Kenapa? Yesus manusia penuh dengan keterbatasan. Apa buktinya? Dia sendiri mengatakan, sementara. Dia memang manusia, tapi sementara. Coba. Dia sendiri yang menampar mulutnya sendiri. Kenapa dia katakan kata sementara itu? Untuk menutupi kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak memiliki kelemahan. Itulah teman-teman, silakan yang sudah ragu dengan keimanannya silakan naik ke sini. Mari kita syahadat sama-sama menuju kepada kebenaran yang hakiki, yaitu dinul Islam.
Jangan gila selama-lamanya kayak tadi. Oke, silakan. Oke bang, kita sapa tamu selanjutnya ya bang ya. Silakan. Ya buat teman-teman juga 8.000 penonton yang butuh Panadol, saya sediakan di keranjang kuning ya. Transmover, selamat malam. Sebentar dulu, saya mau nanya dulu Bang Jibril. Bang Jibril, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Jibril. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Jibril, waktu Tuhan dalam kandungan dia maha kuasa nggak Bang Jibril? Hilang dong. Kan maha itu kan artinya kekal dan terikat. Jadi hilang kemahaannya kalau dia jadi makhluk. Waktu jadi bayi, Hilang mahanya. berarti Itu dia pagan bukan tuh Tuhan bang. dong. Berarti Itu bukan pagan Tuhan. tuh. Tuhan pagan itu bang. Zeus tuh begitu. Tuhannya nggak pernah sendiri kayak boyband bang. Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Tapi dia kan esa itu kan Tritunggal. Gimana itu? Ngakunya kan bang. Ngakunya kan. Iya, iya. Oke lah kalau begitu Bang Jibril, makasih. Silakan Transmover. Pusing toh, pusing di bawah ya. Gimana? Ada kutipan ini Bang Handi dan Bang Zuma, izin ya. Kutipan. Nah, jadi setelah pembahasan tadi ada orang yang barusan naik dan turun tadi. Barusan itu Anda bilang Tuhan tidak terbatas. Setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas seperti merah kuning hijau rambu-rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingin lompat ke laut lepas agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor, kau pengen ku sumpel pakai kapas. Berbicara Tuhan itu enti. Jadi gitu, berbicara ya Malika sabar ya. Jadi berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu jeruk purut. Jangan batasi kehendak dan menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dua alam Tuhan ciptakan gelap dan terang, entitas tidak berbagi, tidak berbilang. Mustahil Tuhan berada di waktu dan ruang, karena Tuhan tidak terbatas dan tidak diawang-awang. Stay tune. Mantap sekali. Bisa aja bang Kaisar. Ya, Transmover dulu ya, Malika. Silakan bang. Saya mau menyambungnya Bang Zuma ini supaya jangan jangan terpotong. Iya tadi. Terima kasih, host. Transmover dulu. Terima kasih. Oke, Transmover, nanti silakan. saya nanya ya membahas itu karena gini, saya rasanya nggak ini loh, teman saya itu tadi dia udah benar jawab, tapi dia Iya, jadi memang ada hal yang saya tidak tidak seirama tadi ya. Ini pakai akal. Jadi kalau Tuhan itu tidak terbatas, tidak mungkin karena tidak terbatasnya terus masuk ke dalam yang terbatas. Itu kan bablas sih namanya. Gitu Bang Suma. Kalau itu menurut saya logis itu. Jadi tadi itu saya tangkap nggak mungkin dong kalau yang tak terbatas itu kemudian bergerak untuk menjadi sesuatu saking tak terbatasnya masuk yang jadi terbatas gitu. Yesus itu menurut Yesus tidak- terbatas gak dirinya bang? Yesus itu terbatas kan? Masya Kan kelihatan. Allah. Udah, Tuhan terbatas nggak? Kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu tidak terbatas. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus terbatas, sementara Tuhan pencipta Nah. yang tidak terbatas. Jelas Saya kan? sudah pernah diskusi dengan Bang Zuma sebenarnya masalah kekayaan bahasa dan lokalisasi. Menurut Yesus awalnya aja, kan Bang. Menurut awalnya Yesus kan di aja. situ kan awalnya gimana? itu kan kurios kan Tuan. Awalnya kan kurios sebenarnya secara aslinya dan itu Tuan terjemahannya. Tuan itu bukan berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya emang, Yesus bukan pencipta langit dan Begitu, bumi. begitu. Bukan. Jadi mungkin Udah selesai memang kita. di sini Kasus itu udah selesai. maksud saya itu di sini tuh tidak usah kalau saya tidak usah dijelaskan dengan cara lain dengan membaca secara apa adanya. Ini saya jadi oten nggak harus berakal, harus berakal. Justru kalau berakal tuh sebenarnya bisa dicerna dengan biasa gitu ya. Saya lihat kan bahwa hal yang paling signifikan itu
itu adalah seperti Matius 11 ayat 25 kan. Kan Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan jelas posisinya gitu. Gitu. Jadi Menurut kalau menurut kemudian akal dia saudara, lahir ketika Yesus berdoa dari- kepada Ya, kenapa, pencipta Bang? langit dan bumi, Yesus ini siapa? Yesus ini Yesus sebagai manusia Nah, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi kan? memang bukan pencipta Nah, langit itu dan bumi. dia Kan makanya kan kelirulah Kristen. tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Iya, maka dari itulah kelirulah pernah. Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Iya, jadi Sudah selesai sebenarnya, Anda sudah menjawab. Iya. Maksud saya begini. Kan ini 8.000 orang yang dengar nih dan pasti dari banyak pihak gitu. Ya, kalau saya pertama tadi ya Bang Zuma bahwa tidak mungkin Saya potong kemudian dulu. karena Transmover, kalau Anda begini, musuh Anda bukan kami, musuh Anda adalah Malika. Kalau Anda begini. enggak. Ya sudah sering juga sama Malikil. sudah. Maksud saya gini, ada hal yang sangat saya selalu lihat dan kebetulan di sini topiknya muncul Bang Zuma. Jadi saya kemudian coba untuk naik bahwa tidak mungkin karena yang tidak terbatas itu saking tidak terbatasnya terus mau jadi terbatas. Itu kan out of sense gitu. Itu tidak dimensinya kayak gitu. Gitu. Contoh ya. Maksudnya yang tadi itu karena tidak terbatas Tuhan jadi bisa apapun. Masa bisa Tuhan itu menjadi tidak kudus? Kan nggak bisa. Sebenarnya gini Gitu Bang, kan? sebenarnya gini Kalau Bang. bablas kan gitu. Bang, esensinya gini, dengan Tuhan bilang kalau dia Tuhan, dia membatasi diri. Sama seperti saya sekarang, saya menyatakan Betul. diri saya manusia. Berarti saya membatasi diri, saya nggak bisa makan tai. Betul. Dengan saya bilang saya manusia, saya membatasi diri. Jadi bukan kita yang membatasi, dia sendiri yang Itu membatasi yang saya dirinya. bilang dimensinya itu yang saya bilang by dimension gitu. Itu memang esensinya udah begitu. Jadi secara akal tuh sudah terdefinisi sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa bablas kan gitu. Mungkin Bang Zuma kan pernah jelasin ini ya 1 Korintus 15 kan. Kan di situ kan ada cerita diberi kuasa. Tapi tetap saja yang diberi kuasa itu menaruh diri di bawah yang memberi kuasa gitu. Itu satu-satunya sih di dalam Bible yang kemudian memberikan clue bahwa yang diberi kuasa itu ini kan masalah Lord ya, masalah Tuan. Itu kan sebenarnya siapa saja bisa jadi Tuan gitu ya, bisa jadi Lord kan gitu. Nah tergantung dikasih kemana. Menurut saya itu posisinya yang sering menjadi tidak dibaca secara literal. Kalau mau saya coba ini ya secara literal gitu di dalam Bible. Enggak, tapi kalau abang mau menurunkan kayak ada beberapa orang di luar sana yang memang non muslim ya berpikir bahwa Tuhan bisa menurunkan diri menjadi makhluk. Iya, jangan marah kalau kemahaannya hilang, gugur. Itu tidak akan pernah itu tidak bisa. Contoh nih. Nah, contoh. di situ masalahnya karena maha besar secara dictionary, secara KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar itu kekal dan terikat dengan besarnya. Maha suci itu kekal dan terikat dengan sucinya. Jadi detik dia jadi makhluk. Jadi makhluk ini berarti dia makan 4 jam di ususnya ada kotoran, berarti hilang mahanya. Suci mungkin, suci Bang mungkin, Jibril. tapi Whatever. hilang mahanya. Whatever. Nah ini enggak. Tuhan Absolutely bisa right. jadi makhluk, tapi mahanya masih ada. Lah gimana sih? No. Berarti itu kan nabrak logika sendiri kan? Doesn't make sense. Doesn't make Ya sense. itu makanya. Iya, maksud saya begini. Kalaupun ada ayat-ayat beberapa yang menjadi yang menjadi referensi, tapi banyak sekali ayat dalam Bible yang kemudian sebenarnya memberikan satu kesimpulan gitu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu mengutus seorang tuan. Seperti itu harusnya konstruksinya gitu. Nah, jadi Tuhan abang siapa bang? Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya siapa? Yesus menyebutnya Bapa. Jadi Yesus siapa? Yesus itu utusannya Bapa. Berarti bukan Tuhan ya? Dia Tuan.
Ya berarti bukan Tuhan ya. Dia bukan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti bukan Tuhan ya. Itu Bible nyebut begitu. Iya, berarti bukan Iya, Tuhan jadi- ya. Salam. Gitu. Jadi, Ya, jadi saya ke barber bang, saya cowok. Bang, jadi bukan Tuhan ya? dia adalah Tuhan. Oke, berarti bukan Tuhan. Oke, mantap. Saya perjelas gitu ya. Jadi dia adalah Tuhan. Itu kalau kita masuk ke dalam konstruksi yang, dan itu lebih enak untuk beriman loh kepada ajarannya dibanding kemudian membuat, mohon maaf ya, kemudian mengangkat tinggi jauh dari apa yang sesungguhnya gitu. Dia bidat Malika. Oke, gitu aja mungkin dari saya Bang Suma. Jadi saya mau itu aja, mau komen itu aja. Kita dulu deh. Kalau Transmoperdi, kalau bisa saya menerka ya, ini Anda Unitarian, berbeda sama yang lain. Gini, kalau Unitarian itu Bang Andi kan dia masih percaya bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Menurut Anda gini, saya tanya, Yesus itu diciptakan atau tidak? Dia lahir dari Maria. Artinya diciptakan. Semua yang lahir itu ya ciptaan lah. Mantap. Udah Memang kelar begitu ini Bang Juma. konstelasinya. Nah, itu konstelasinya. Tapi tahu nggak, yang menarik dengan Yesus sebagai utusan, dia itu kan memang diangkat jadi Tuhan. Ya ada kuasa yang diberikan kepadanya. Dia sendiri yang berkata begitu. Kemudian dia dimuliakan kan? Dan dia Nah, dimuliakan. itulah juga. Islam, terangkan Bang Juma. Islam memuliakan semua para nabi termasuk Yesus Mesias. Bang Betul, Juma lagi, silakan. betul sekali Pak, betul. Dan itu kan kita baca di Bible aja juga, duduk dengan Ibrahim atau Abraham, ya ada nabi-nabi juga disebutkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, dan tentu saja saya yakin mereka juga membawa orang-orang yang dikuasakan kepada dia gitu. Yesus pernah bilang, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Tentu saja yang dimaksud ada yang diserahkan oleh Tuhan pencipta langit kepada dia gitu. Dan itu jelas literal. Kalau mau tidak literal, insight-nya juga seperti itu. Enggak, Ya kan? tapi saya masih mencium kepagan-paganan ya sama Abang nih. Saya boleh nanya nggak Bang? Nggak apa-apa. Saya boleh nanya nggak Bang? Boleh. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Sorry saya Tuhan ulangi. Abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Nah, berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Betul sekali. Nah, Betul berarti sekali. ada dua kuasa, dua pencipta. Kalau monoteis Bang, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran monoteis, ajaran Yahudi juga, itu Tuhannya pencipta segalanya Bang. Maha pencipta, saya tekankan lagi. Nggak apa-apa. Maha pencipta, maha itu artinya kekal dan terikat penciptanya. Dia menciptakan segalanya. Nah, tapi Abang pemaham. Saya boleh tanya balik Bang Jibril. Siap, silakan. Kalau demikian, niat nih ya, niat jahat untuk membunuh seluruh keluarga bapak ibu dan 7 anaknya di dalam diri seseorang, kebetulan saya dari ada kaitannya dengan penyidikan ya. Itu kira-kira dari mana? Tuhan yang ciptain di dalam orang itu kalau dia maha pencipta? Nah, ini kesempatan dakwah nih, insya Allah sedikit ya. Kalau di Islam Bang, Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ini menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logis Allah memberikan free will, itu artinya ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi Allah menciptakan free will dan memberikannya terhadap manusia. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan secara tidak langsung. Kita mesti bedakan antara menciptakan dan membuat ya. Karena menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Kalau membuat itu artinya membuat itu ada bahan bakunya. Apa nih? Ada bahan bakunya. Jadi saya membuat, ada bahan bakunya. Saya membangun rumah, saya membuat rumah itu ada dari semen, dari tembok, dari pintu, itu membuat, bukan menciptakan. Nah, jadi yang tadi Abang bilang,
Jadi yang abang bilang tadi, kalau saya melakukan kejahatan itu saya membuat kejahatan. Saya bukan menciptakan kejahatan. Karena menciptakan itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan satu, yang satu monoteis. Nggak ada. Bang Iblis Jibril. nggak menciptakan kejahatan. Just to be consistent. Jadi Alright. waktu Bang Jibril bilang dia itu tidak membuat. Manusia Berarti tidak. sebenarnya dia tidak menciptakan dong kejahatan. Hanya membuat. Kita membuat ya. Kita Ya, hanya ciptaan. membuat, jadi nggak menciptakan dong. Iya, bukan. Kita membuat, Bang. Oke, berarti enggak sorry. Tadi Bang Jibril bilang Ya. dibedakan menciptakan dan membuat. Iya. Kalau kemudian dikatakan bahwa Allah itu Maha Pencipta, Iya. itu dia ciptakan yang tadi free will. Tapi kemudian Iya. kalau kejahatan itu terbuat loh, bukan Iya. dari dia loh gitu. Pilihan kita Oh, karena yang begitu? Iya, pilihan kita karena kita dikasih free will. Oke, I'm fine dengan free will. Tapi There you maksudnya, jadi membuat kejahatan atau kejahatan yang terbuat itu berarti tidak berasal dari dia yang Maha Pencipta. Kita ciptaannya kan? Oke, sebenarnya bukan dia langsung yang buat. Bukan, makanya tadi saya bilang menciptakan Oke. secara tidak langsung, abangku. Oke, saya nggak dapat. Oke. Mantap. Boleh saya Nah, itu counter tauhid, Bang. dengan my understanding? Itu tauhid, Bang. Itu monoteis, Tuhannya satu. Nah, tunggu sebentar, saya bingung nih. Abang bilang Tuhan abang menciptakan Maha Pencipta, tapi ada ciptaan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti nggak monoteis ya, politeis ya, Bang ya? Saya boleh jelaskan? Silakan. Oke, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda pola pikir kita gitu. Kita sebenarnya menghindari mengatakan Ini bahwa nyontek ini. Ini nyontek boleh, karena nggak apa-apa. Kalau Nggak, ini begitu sebelum bilang, sebelum sebelum abang jawab. Ini sebelum abang jawab nih. Oke. Saya boleh tunjukin ayat nggak, Bang? Oh, silakan. Nih, kalau saya buka dari Sefaria, Bang. Dari Sefaria, Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang, bentar, ini kameranya. Mana sih kamera gue? Nih. I form the light, aku menciptakan terang. I create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan damai. And create evil. Aku menciptakan kejahatan. Ini Tuhannya Nabi Yesaya. I am the Lord, akulah Tuhan, the doeth all these things. Aku melakukan semua ini. Ini Tuhannya Nabi Yesaya mengklaim melakukan lagi kejahatan, bukan cuma menciptakan. Nah, jadi agak ngeri nih. Abang lu nabrak kitabnya sendiri nih. Di kitabnya Tuhan abang menciptakan kejahatan, tapi abang nggak ngaku nih Tuhan abang menciptakan kejahatan. Oke. Jadi tadi sama sih saya mau ikutin Bang Jibril bahwa berarti dia menciptakan. Oh enggak. Jadi muncul kata membuat gitu ya, yang beda dengan menciptakan. Nah, pemahaman saya tuh begini. Iblis itu ya kan adalah malaikat yang jatuh. Jatuh dari apa? Jatuh dari ketaatannya. Karena harusnya semua taat dan menyembah satu Tuhan gitu. Nah, dia jatuh dari ketaatannya. Berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga bikin malaikat tapi malaikatnya jatuh. Nih abang mau ngurangin kekuatan ini kekuasaan Tuhan abang gimana dari tadi? Itu Pakan yang saya sekali. bilang, ini Nggak sama ini nih. Bang Suma aja Bang Suma. Ini sama nih. Abang nih sama nih dengan yang teman tadi yang bilang kalau maha kuasa terus dia bisa menjadi kalau maha kuasa berarti dia tidak terbatas sehingga dia bisa jadi tidak terbatas. Nggak boleh bablas, Bang. Gitu. Karena ketika dia pencipta langit dan bumi, dia itu adalah yang maha agung, maha mulia. Pasti padanya tidak ada yang namanya kenajisan. Enggak, tapi itu tadi di Yesaya 45 nomor 7 dibilang Tuhan abang menciptakan kejahatan. Sementara tadi saya tanya sama abang, Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Kita jangan ke situ dulu ya. Ini kan jangan. Hanya mau ngobrol. Siap. Saya nggak ini kok. Saya bukan orang menang-menangan. Siap. Cuma Saya juga. berdiskusi aja. Siap. Jadi kalau saya nih ya, Pak, yes, the point is free will, oke? Karena kita itu adalah ciptaan yang mulia. Tentu saja tidak diberikan kepada yang lain, oke? Nah, makanya kita bilang kalau orang jahat itu tiba-tiba dikorelasikan dengan yang bukan manusia kan? Karena ya ada kemuliaan nih di manusia. Karena free will-nya. Jadi sebenarnya glory atau kemuliaan itu muncul karena by our decision gitu. Ketika kita memilih apa yang
diinginkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi itu. Nah, ini yang saya pahami bahwa Pencipta langit dan bumi itu benar-benar dia adalah Tuhan yang mulia yang tidak memiliki sesuatu. Ini kita udah atret kemana-mana nih bang. Abang mau tarik omongan abang nggak? Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Tarik gak nih omongannya? Enggak, saya belum. Tapi ini kan saya jelaskan nih Pak. Tapi kok Bapak udah, maksudnya tadi saya diam waktu Bapak jelasin. Saya nggak tahu nih kalau apa sih. Jadi gini, saya mau fokuskan di 2 poin itu bahwa memang dia itu adalah Sang Maha. Tetapi dia itu melekat pada dirinya sesuatu yang apa? Yang dia itu adalah yang sang suci, tidak ada yang najis pada dia, tidak mungkin jahat itu berasal dari dia. Nah, dari mana kejahatan itu? Ini konstruksi berpikir saya. Bahwa ketika dia menciptakan sesuatu ya, makhluk roh yang tidak punya yang lepas dari ketaatannya, sehingga ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menghasilkan kejahatan. Kan kejahatan pertama itu muncul kan di Taman Eden. Ketika dikatakan bahwa ada nih ya pohon menurut ini ya menurut kitab Taurat ya, bahwa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan jahat, dan ada pohon mengenai kehidupan gitu kan. Nah, ada free will pada manusia. Siapa yang mempengaruhi manusia? Kan si iblis gitu yang sudah jatuh tadi gitu. Jadi kalau Bapak mau bilang bahwa dibuat kejahatan itu, ya kita bisa juga lihat di situ bahwa memang terbuat. Tapi sebenarnya kan dia sendiri nggak menciptakan, atau istilahnya dia tidak langsung menjadikan dari tidak ada jadi ada kan gitu. Gitu loh Pak pemahaman saya. Ya itu pemahaman saya. Jadi maksudnya gini. Bahkan gini ya Pak, saya bisa sambung sedikit ya. Jadi silakan. Bahkan nanti kalau ada penghukuman nih Pak, ada penghukuman. Saya bahkan membayangkan ya, saya aja sebagai orang tua tuh bisa loh, by the time, by apalah gitu ya kondisi gitu, kita tuh bisa bilang udahlah kan kita maafin orang, maafin anak terus. Masa dia tidak lebih mulia dari itu? Nah maksud saya begini, justru dia hanya memakai hal yang terjadi itu, yang terbuat tadi itu, yang jahat, yang berasal dari yang jahat itu, dari iblis itu. Dia kan iblis ini kan diciptakan bukan sebagai si jahat, tapi dia sendiri yang memilih jadi actionnya jahat gitu loh. Gitu. Itu sih pemahaman saya itu. Bahkan jadi dia hanya memakai hasil-hasil buatan jahat itu untuk kemudian ia bisa menghukum atau menghancurkan. Ya berarti ujungnya sama ya. Berarti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini menciptakan segalanya. Habis itu Yesus itu bukan Tuhan. Ya berarti udah Abang udah tauhid itu. Iya Pak. Jadi itu literal. Secara literal Abang udah tauhid. Iya. Dan saya tahu persis yang namanya monoteisme. Iya. Nah, Bang Zuma, silakan. Masih mau lanjut deh, silakan. Kalau masih mau lanjut, silakan. Udah tauhid dia kurang yakin sama Rasulullah aja, tapi biarin aja. Ya, iya. Kan gini Bang Jibril, kan, silakan kan Rasulullahnya datangnya kemudian, kan begitulah kira-kira ceritanya kan. Maksudnya kemudian di dalam hidup saya loh. Ya pelajarin aja dulu. Iya. Oh, saya boleh bertanya ke Transmover, kalau hanya sampai Yesua Mesia ya, dia akan mengajar 3 tahun setengah. Kira-kira kalau hanya sampai ajaran beliau saja begitu, apakah Anda bisa mengadaptasikan diri dalam kehidupan serba modern ini? Kalau hanya berdasarkan ajaran beliau 3 tahun setengah itu, bisa apa tidak? Sampai sekarang tuh bisa, Bang Andi. Karena saya mengikuti satu ajaran dari dia yang menguatkan gitu ya, bahwa kita di sini tuh sementara. Jadi segala sesuatu itu kita harus cukup dengan apa yang ada. Contoh langsung aja, contoh misalnya nih, Anda mau kawin, kan nggak ada kata nikah di sana. Anda mau kawin, gitulah. Hukum apa yang Anda pakai? Sorry Bang Andi, kalau mau kawin? Iya, Anda mau kawin, hukum apa yang Anda pakai? Hukum apa? Oh oke. Hukum apa? Jadi hukumnya adalah kalau mau kawin itu harus dipersatukannya di dalam nama
Tuhan gitu. Kan Yesus Supaya- Masih nggak ngajarin bro kayak gitu. Yesus Masih nggak ngajarin kayak begituan. Ada di dalam Alkitab itu kan? Nggak ada. Di mana? Ada. Paling Ada. Matius Nggak 19 usah kita nomor buka ayat 6. terlalu. Ada. Jadi begini. Iya. Kamu itu harus menjadi pasangan yang kudus gitu. Dan itu harus Itu dikuduskan. tujuannya, tujuan perkawinan iya. Caranya itu loh masuk gua. Cara kawin, Bang. Iya. Waduh, susah tuh cara kawin. Enggak, Jelasin. caranya Anda dipersatukan sama Cara perempuan nikah. gitu. Cara nikah. Kalau nikah kan Islam, kalau kawin Kristen. Enggak ada kata nikah di sana. Cara kawin itu nggak ada ritual khusus, Bang. Iya, jangan-jangan nanti Anda bersinah seumur hidup. Itu masuk gua. Jadi Justru gitu. gini, Bang. Justru menarik karena Abang angkat kata yang sebenarnya menjadi esensi. Jadi dikuduskan itu, setelah dikuduskan baru esensi sinanya itu hilang, Bang. kan doktrin juga, nggak ada pengajaran Yesus Masih begitu juga. Enggak, ada di dalam Bible ada. Nggak ada. Yesus Masih nggak pernah mengajarkan gini Oke, loh caranya cara kawin. Saya ulang Bang Andi, Iya, ada iya. di dalam Bible. Oke, kalau Bang Andi bilang kata-kata Terusin dulu langsung- Bang Yoma, kayaknya nggak ada deh. Aku lagi nggak enak mood nih. Ada Lanjut. kan itu Lanjut yang lain. dibacakan, kan dibacakan pada saat orang akad nikah, ayatnya juga ada. Maksudnya begini, kalau Yosua Hamasya langsung nih ya yang ngomong tidak ada. Oke. Tapi orang-orang pengikut Yosua Hamasya percaya bahwa Bible itu adalah adalah ilham gitu, pneumateos kan, pneumateos. Jadi itu adalah ilhamnya Elohim kan gitu. Itu kira-kira cara bagaimana kemudian bisa menjalani hidup sekarang, Bang Andi pertanyaannya begitu kan, gitu. Jadi ada Bible gitu, ada aturan sederhana kok. Kalau bisa sih nggak nikah gitu. Tapi kalau tidak tahan nafsu, nikahlah gitu. Itu Kata aturan. nikah di tempat lu gimana sih lu? Kenapa, Bos? Nggak ada kata nikah di tempat lu, nggak ada Sorry. kawin. Oke, pakai kawin boleh. Jadi kalau tidak boleh kawin, nggak sebaiknya jangan kawin. Kalau nggak bisa tahan nafsu, kawinlah gitu. Caranya gimana? Intinya saat tadi tidak ada ritual khusus kecuali kamu harus dipersatukan di dalam kekudusan atas nama Tuhan gitu. Cara mempersatukannya siapa yang punya kewenangan? Oh, oke. Yang diberi kewenangan adalah kemudian yang menjadi institusinya gereja. Ya Yesus Masih nggak pernah ngajarin kayak gitu loh ke gereja segala macam. Kalau kita masuk ke situ terlalu ini. Ya itu ribetnya di sana. Sorry, Ribet saya lagi. toleran, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Ya. Silakan berpikir. Lanjut ke topik lain, makasih. Ya, Bang Andi kan yang paling pertama, yang penting kan mengerti tauhid itu yang paling pertama. Berikutnya itu kan semua kan aturan-aturan kan kemudian kan mengikuti. Berproses lah ya. Ya kan tahu kan Bang Andi kan. Oke, paham, Kan itu paham, juga paham. Gitu ya, diajari puasa, diajarin sholat kan berikutnya datang gitu. Sama ini kalau menurut Oke bro. Oke, kita maklum dan toleran. It's okay. Kita di sini nggak maksa kok. Yang penting Anda lebih Enggak, baik saya tuh daripada. tadi itu karena itu Bang Andi. Masa ada kalau kita bilang Tuhan itu tidak terbatas tiba-tiba dia masuk ke dalam keterbatasan itu nggak make sense kan? Bablas maksud saya. Oke, di sini Anda naik kelas malam hari ini dibanding dengan korban-korban Banyuma yang 3 orang tadi. Lanjut Banyuma. Enggak, dulu sama Bang Jima udah pernah diskusi, itu lebih ke kekayaan bahasa yang diterjemahkan orang dengan dengan menurut saya enggak ini gitu ya. Apa istilahnya ya? Tidak structured gitu ya. Sehingga menjadi menyamaratakan semua gitu. Sampai bisa bingung gitu. Tuhan yang ini. Halo Bang, izin Bang. Iya. Tadi nggak sempat pamit ya. Soalnya nge-lag Bang, nge-lag sendiri tadi. Sempat kita bahas itu tadi, kemahakuasaan. Tapi saya nggak bisa dengar Bang, soalnya semua nge-lag ininya. Tapi sebentar ya Bang, saya izin bertanya kepada Bang Transmower. Mengaku Yesus bukan Tuhan, itu dapat dalil dari mana Bang?
Eh, Bang Marlebre bisa tanya di sini. Orang di sini juga bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia manusia. Semua orang bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Jelas semua orang, bukan Bang. Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia. Kan tadi sudah dibahas. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu pencipta manusia. Yesus itu manusia, berarti dia ciptaan Tuhan. Ya, sama, Bang. Tapi Alkitab itu ada, Bang, dengan sejarahnya. Bukan Bible tiba-tiba. itu Yesus sendiri nggak tahu. Bible Anda itu Yesus sendiri nggak kenal. Tidak ada legitimasi Yesus terhadap Bible. Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible Anda. Bible Dan- memang tidak diilhamkan sebagai kitab, Bang. Eh? Ada. Lalu Diilhamkan sebagai kitab. Bible Lalu? itu karena Yesus sendiri itu kan Injil. Orang yang melihat bersaksi itu mereka mengabadikan dalam tulisan. inilah kalian. Maksud- Yesus bukan- Anda sebut Injil lagi. Aneh ya. Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Injil? Yesus itu pengabar Injil, bukan Injil. Selalu nak dalil di kitab saudara itu kan. Terus mau fitnah siapa Injil itu? Jika Yesus pengabar Injil itu kau mau fitnah siapa, Bang? Masa kau mau Markus fitnah Allah 1 Injil? nomor 14 kemudian Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus itu bukan Injil. Yesus itu manusia. Kalau Yesus bukan Injil, pemahamanmu dengan konteks seperti itu bahasanya, terus kau mau fitnah siapa? Injil itu siapa? Masa kau fitnah Injil itu Allah? Kamu itu yang mengatakan itu. Injil itu adalah berita. Injil itu berita, kabar yang Yesus terima dari Tuhan dan Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Itu Injil. Makanya disebut Injil Allah, Injil Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Yesus itu Injil. Yesus Pula Yesus ke dunia ini kan untuk apa, Bang? memberitakan Ada saja kabar bukan- gembira Iya. kepada Bani Israel. Makanya disebut apa? Orang yang memberitakan. Ya makanya dia disebut rasul. Rasul itu apa? Utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, itulah yang disebut Injil. Iya, itu makanya. Bible beda, itu bukan Injil. Bible itu Jangan adalah surat yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang memberitakan tentang Yesus dan muridnya dan juga tentang Tuhannya Yesus. Itu. Nah, di sini kan Bang Juma bisa bernalar sendiri tanpa perlu saya injili. Udah mengerti? Memang Iya saya ngerti Injil itu dong. bukan- Yesus itu Iya, pembawa Injil. Yesus itu pemberita Injil. Yesus yang mengajarkan Iya. Injil kepada muridnya Bani Israel. Paulus yang memberitakan surat-suratnya kepada Kristen, murid-murid Paulus. Beda. Yesus punya cakupan kurikulum pelajaran dan punya siswa. Paulus juga punya kurikulum pembelajaran dan juga punya siswa. Beda siswa, beda kurikulum. Anda pengikut Paulus sederhana. tapi membawa-bawa Yesus. Itu tidak nyambung sebenarnya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kecuali Yesus yang datang ke Paulus itu beda lagi. Itu materi lain. Memang Yesus itu untuk Bani Israel. Nggak boleh bangsa lain, Bang. Ya itu dia makanya. Jadi kalau ada bangsa lain, semisal bangsa Indonesia ngaku-ngaku pengikut Yesus, dia itu serigala. Anda bukan Itu Bani Israel. makanya dikatakan, Bang, semua nabi itu diutus ke Israel, Bang. Bukan diutus ke bangsa pagan. Itu maksudnya. Nah, berarti bukan ke Roma. Sementara Kristen itu berasal dari Roma. Roma itu pagan. Sebutkan. Kristen awalnya dari pagan, dari Roma. Anda menjawab sendiri. Itu lucu namanya. Kenapa nggak ada di Roma nabi? Nggak ada. Itu, Siapa Bang. nabi di Roma? Nggak ada. Siapa? Yunani ada nabi? Nggak ada. Yunani ada nabi? Nggak ada. Arab ada nabi? Ada Nabi Muhammad. Ini berhalanya, Bang.
Kok berhala pula? Oh, karena Itu iman kami. utus. Sekarang begini, Nabi Muhammad mengatakan dirinya Jangan bawa diutus iman. untuk seluruh umat manusia. Ya, itu Nabi Muhammad. Siapa Ada nggak Yesus siapa mengaku yang untuk ilham? seluruh umat manusia? Siapa yang ilhamin Bapa Muhammad? Ya itu bukan urusan Anda. Yang pasti Nabi Muhammad mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Sekarang Yesus ada nggak mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Nanti muncul-muncul bilangnya kota habis. Gak ada urusan siapa yang mengutus Nabi Muhammad. Yang pasti Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kristen Bani apa? Bani apa Kristen ini? Bani apa Kristen bang? Konarion. Bukan Bani Dedak, bukan. Bang Marley mau dijemput lagi sama ambulan? Ah, udah dijemput ya bang. Oh masih ada Bang Marley. Oh. Halo. Bang Yesus ngajar Injil untuk muridnya Bani Israel. Kristen tidak punya Injil. Injil itu hanya milik Yesus dan muridnya Bani Israel. Kristen punya Bible. Bible bukan Injil. Saking pinginnya kemudian menyesatkan manusia, Yesuslah yang disebut Injil kemudian. Kenapa nggak sekalian sebut dia Taurat atau Mazmur? Yesus adalah Mazmur. Nah, lebih keren itu. Karena kalian kan sering nyanyi di gereja. Bilang aja, Yesus adalah Mazmur. Menghilang dia bang. Pastilah. Oke, next kita sapa Pak Respansite. Selamat malam Pak, silakan dibuka mic ya Pak. Bang Kaisar kena tombak. Pak Respan. Halo Pak. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya Pak. Atau kita sapa dulu Pak Bang Lukas 02, silakan Bang Lukas. Noise Bang. Diperbaiki dulu headset. Oh. Ini guys. Ya. Bang Respan. Halo. Halo, halo. Bani sesat. Betul juga. Bani sesat. Atau kita siapa nih? Agan Ramses. Assalamualaikum kalau muslim. Waduh. Tunggu ya guys, aku lihat-lihat dulu ya. Kalau masih ada hoten lagi. Mana Oten? Takut ya? Assalamualaikum. Aduh. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan Bang, muslim ya Bang. Saya kasih waktu 1 menit, ada yang ingin disampaikan? Oh iya Bang, saya mau sampaikan, tolong kalau ada Kristen itu tanyakan Yesus kalau umur 5 tahun kemana aja Bang. Kalau sekolah emang itu Kristen gak tahu malu lah, masa Tuhan sekolah Bang. Tuhan tidak terbatas. Tapi sekolah. Dijawab oleh Kristen yang lain, abang nggak pernah dengar. Jawabannya adalah suka-suka Tuhan. Itu jawabannya.
Bang Juma nggak pernah dengar jawaban suka-suka Tuhan. Sering lah. Itu Nah, dia itu dia. juga tadi cakupannya jadi ayam katanya, jadi apapun bisa suka-suka Tuhan. Jadi Injil tadi bang. Nah itu dia. Terserah Tuhan dong mau jadi apa, terserah Tuhan mau dia apa, mau ngapain kan gitu Pak Yudi. Jangan dihalangin Tuhan. Gitu. Ya, Itu ya Pak ya jawabannya ya. kan masa Tuhan sekolah bang, kan macam anak kecil lah itu Tuhannya. Yang penting udah terjawab. Nanti kalau ada OT kita sampaikan pertanyaan sampean ya. Oh iya bang, oke. Ya sudah ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa Bang urus keluarga. Itu sawah jangan sampai lupa kebon. Jut. Oke, next kita sapa ada Bang Ray. Bang Ray, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Muslim silahkan dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma, Bang Handi. Iya Bang Ray. Ya. Bang Juma, kebetulan saya juga orang Bugis. Saya dari NTT. Saya orang Bugis cuma berdomisili di NTT. Oh iya iya. Ya, saya sering lihat Bang Juma live begini ya. Bagus ya Bang Juma ya. Saya ikutin terus, jadi saya jadi tambah yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Alhamdulillah. Ya, ya. Terima kasih Bang Juma, salam kenal Bang Juma. Salam kenal, Bang. Kalau rumah di Makassar itu di Jalan Poros BTP Bang Juma. Oh iya. Iya iya. Ya. Dekat. Dekat itu ya Bang Juma ya? Iya dekat. Ya kan ada perumahan BTP ya, jadi kita itu yang di ruko-rukonya itu di Jalan Poros itu. Oh siap. Dekat berarti. Ya, cuma kita lagi merantau di NTT Bang Juma. Ada rencana Di mau sana- diuangkan Bang? Bang ada rencana mau diuangkan? Di sana dikontrakan itu tempatnya di ruko-ruko itu. Oh iya iya. Nanti kalau ke Makassar ya bisa silaturahmi ke Bang Juma. Baik. Ya, oke, terima kasih Bang Juma ya. Terima kasih, Dan nanti, Bang. ya teman-teman semua Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ray. Next ada Bang Adis. Wah semena balu tapi ya meli. Bang Adis. Oh. Coba nih yang titik-titik. Oh ada Lukas. Ya ayo Bang Handi. Silakan sarapan. Ayo Bro Lukas, gimana kabarku? Baik bang, baik. Ini noise nggak? Gimana kabarnya Bang Juma di sana? Gimana? Gimana kabarnya Bang Juma di situ? Gimana kabarnya Bang Juma? Sebentar, bingung saya nih. Saya ulang ya. Pertanyaan bagus loh ini. Gimana kabarnya Bang Juma di situ? Baik. Kok tahu? Kan ini ada tadi dia. Nah, mulai lancar nih kalau begini nih. Mulai lancar. Jangan dikasih bingung. Bang. Tapi Lukas ini orangnya mau belajar, Pak. Ada mau ditanyain, Bro? Silakan. Ya, sebelum bertanya saya sedikit cerita dulu ya. Oke, silakan bercerita. Tadi dan kemarin saya bertanya naik ke koma orang Kristen tentang kenapa saya kalau ke gereja itu malah teringat lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Bang Juma, katanya gitu. Kata mereka, kamu mesti dibaptis, kamu sudah kerasukan si jahat, anu panjang lebar ceritanya. Sekarang sekedar mau membandingkan apa jawaban Bang Juma, kenapa kalau saya beribadah terus kenapa ingat ayat-ayat itu.
Saya jawab ya. Iya ya bang, silakan bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim surah Al-Anfal mengatakan begini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat ini menerangkan bahwa ketika ada manusia yang hatinya kemudian terketuk ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka kemudian itu adalah tanda-tanda orang yang punya iman di dalam dirinya. Meskipun saudara misalnya bukan seorang muslim, tapi kalau ini dikembangkan terus untuk membuka diri, hati Anda bergetar, jiwa Anda kemudian terarah kepada Al-Quranul Karim, sangat boleh jadi Anda bisa mendapatkan hidayah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, itu tanda-tanda orang beriman. Orang beriman artinya orang yang percaya ada pencipta langit dan bumi yang kemudian disebut Allah. Namanya Allah. Artinya ketika Anda masuk ke rumah gereja, tempat Anda beribadah, lalu yang Anda ingat itu ada ayat suci Al-Quran, itu bertanda bahwa sudah ada cahaya di dalam hati. Kalau ada yang mengatakan iblis, ya nggak mungkin lah iblis itu ada. Mengatakan, oh itu ada pengaruh Anda dibaptis lagi. Enggak lah. Karena Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minun haqqallahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi kalau saudara mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian saudara hatinya kemudian tersentuh, itu tanda-tanda ada iman di dalam diri Anda. Kembangkan itu, Bung. Karena Al-Quran itu bukan mantra. Al-Quran itu firman dari langit. Bukan bahasa manusia, tapi adalah bahasa pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih bang. Siap. Sebentar ya. Ada satu lagi nih. Surat Ali Imran ayat berapa ya? Yang isinya Isa sesungguhnya aku akan mematikan itu. Nanti saya lanjut sebentar. Ini pemberitaan buat abang-abang semuanya ya. Suara Bang Juma itu suka diputar loh di gereja. Ada yang mutar suara Bang Juma. Oh ya? Iya, bukan untuk edukasi, tapi sekedar menguatkan doktrin para pendeta bahwa nantinya perbandingan bahwa ayat-ayat itu salah atau gimana. Tapi saya bukan membahas itulah. Saya mau mempertanyakan tentang wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau. Sedangkan umat muslim yakin bahwa Isa tidak dimatikan, tidak wafat ya. Itu di surat apa ya Bang ya? Yang mana ini ayatnya? Di Ali Imran ayat 55 kah? 56. Ada yang tahu? Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara wajar dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku. An-Nisa mungkin. Ali Imran dong. Ali Imran. Iya. Ali Imran 55 atau Maryam 33. An-Nisa
Ayat 157. Ya, ini coba saya baca Ali Imran ayat 55 katanya dulu. Saya baca Ali Imran 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu." Sebentar, Jang. Saya potong, Bang. Saya izin ya, saya sekalian menagih janji Bang Juma ya. Dulu kemarin-kemarin Bang Juma sudah berjanji kalau saya minta sesuatu pasti dikabulkan ya. Saya ingin Bang Juma membacakan tilawah ini, ayat ini ya. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Sadaqallahul azim. Silakan. Ayat ini memang sangat menarik ya sahabat-sahabat sekalian. Di ayat 55 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu kuberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan pengikut Nabi Isa. Nabi Isa menyembah kepada Allah, umat Islam ikut menyembah kepada Allah. Nabi Isa sholat, umat Islam ikut sholat. Umat Nabi Isa kemudian berpuasa, umat Islam demikian adanya. Beliau juga sunat, kita umat Islam juga sunat. Apa kata Allah? Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti beliau di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya ketika kita sesi debat, orang-orang kafir itu selalu di bawah. Tidak bisa mereka menang, karena itu sudah janji Allah. Fa'ammal ladina kafaru, maka adapun orang-orang kafir kata Allah, fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Gila ini ayat, benar-benar gila ini ayat. Apa kata Allah? Maka akan aku azab orang-orang kafir itu dengan azab yang sangat keras di dunia. Di dunia loh. Di dunia.
Apa bukti azabnya? Coba kita lihat sepanjang kita berdiskusi. Tuhan itu maha kuasa. Ya, bisa enggak dia tidak kuasa? Enggak bisa. Tapi Yesus maha kuasa enggak? Enggak. Tuhan itu tidak bisa terbatas. Ya. Yesus terbatas enggak? Ya. Apakah Tuhan itu bisa menjadi Yesus? Bisa. Berarti bisa terbatas? Tidak. Yang betul yang mana? Enggak tahu. Pokoknya imani saya. Itulah azabnya. Itulah siksaan Allah yang tidak disadari oleh saudara Kristen. Fa'ammal ladina kafaru. Maka ada pun orang-orang kafir, fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Dan bagi mereka tidak ada penolong. Nah, untuk itulah saudara Lukas, Anda sebagai seorang Kristen hari ini Anda masih bisa menemukan penolong untuk keluar dari ajaran yang salah. Siapa penolong itu? Umat Islam yang siang malam kemudian memberitakan kebenaran tentang Yesus, tentang Islam, tentang ajaran-ajaran yang datang dari Allah sebelum Nabi Muhammad. Kami jelaskan, kami sampaikan tanpa ada tendensi bahwa kami harus disanjung, kami harus diakui, kami harus dikasih uang dan enggak, sama sekali enggak. Murni karena Allah. Karena kami ingin saudara-saudara kami juga merasakan keselamatan itu. Karena juga Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada Islam dengan cara yang baik. Maka kami hadir di sini. Demikian, Bung. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bang ya. Saya izin turun ya.